Yunus, kami CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak, mohon izin akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait masalah dilema etika yang kita alami di sekolah kita ini. Sebagai tentunya Bapak kan sebagai kepala sekolah di sini, mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa panjenengan temui selama panjenengan menjadi kepala sekolah. Mungkin ada masalah ataupun hal-hal lain yang menjadi dilema etika ataupun hal-hal yang menjadi rujukan moral di sini terkait dengan kasus dilema etika. Pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita? Ya, terima kasih Bu Heru. Jadi berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral itu memang kan dua hal yang berbeda ya. Kalau untuk rujukan moral saya kira mudah untuk membedakan, karena itu hanya berkaitan perbuatan yang salah dan perbuatan yang benar, sehingga lebih mudah untuk membedakan. Kemudian yang memang agak sulit, baik itu di sekolah maupun di tempat lain, yaitu berkaitan dengan dilema etika. Mengapa saya katakan sulit? Karena memang yang dinamakan dilema etika itu kan apabila ada dua hal, di mana di satu sisi itu yang hal yang pertama itu benar, yang kedua juga benar. Sehingga kalau melihat dari sisi itu, maka kita harus mampu untuk menganalisis dari kemanfaatan yang lebih besar itu yang mana, antara permasalahan yang satu atau hal yang satunya lain. Di sekolah juga banyak kejadian semacam itu. Contoh misalkan seorang anak datang terlambat, kemudian kita sebagai guru tidak boleh langsung menyalahkan anak, maka perlu dicari latar belakangnya. Mengapa terlambat? Misalnya terlambatnya karena suatu hal yang benar, itu kan harus itu bisa dipertimbangkan. Misalnya semacam itu. Atau ada hal lain yang memang ada benturan, katakan ada benturan ya, hal-hal yang sama baiknya, itu kan hanya merupakan pilihan mana yang kita utamakan terhadap peristiwa yang terjadi. Otomatis kalau menurut saya ya, yang manfaatnya lebih besar itulah yang kita dahulukan. Benar nih Bapak, untuk dilema etika itu kan masalah antara benar dan benar. Jadi kan kadang kita untuk menentukan mana yang harus kita dahulukan itu agak sulit ya Bapak. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada tadi Bapak dua kepentingan yang sama benarnya, kemudian yang sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Maka yang prioritasnya mungkin sesuaikan dengan nilai kebajikan yang seperti apa, seperti itu. Ya, ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada dua hal yang sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Jadi kalau menurut saya yang kita utamakan adalah yang mempunyai nilai manfaat atau katakanlah yang memang harus diselesaikan di sini. Bukan masalah itu tidak diselesaikan atau tidak diselesaikan, tapi hanya masalah waktu. Misalnya kalau dua hal itu harus bersama-sama di waktu yang sama, maka ya tetap kita berpedoman kepada yang pertama tadi, nilai manfaatnya. Kalau ini memang bareng-bareng. Kemudian pengaruhnya atau katakanlah dampaknya setelah keputusan itu diambil terhadap katakanlah seorang anak yang akan diambil suatu kebijakan. Ya, misalnya anak itu katakanlah mempunyai nilai jelek, ya, nilai jelek. Di satu sisi orang tua, jadi dalam hal ini orang tua sudah mendukung dengan segala upaya yang ada,
kemudian guru juga sudah melaksanakan dengan pembelajaran yang memang sudah maksimal juga, tetapi anak masih mempunyai nilai jelek, ya memang kita harus membuat keputusan apakah anak itu nanti tetap diterus nilainya jelek atau nanti anak itu mendapatkan perbaikan di kelas yang lain, yaitu berbeda dengan anak dan tidak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak, tadi kan dengan adanya dilematika seperti itu, maka langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk penanganan di dilema etika, jadi prosedur yang kita lakukan yang pertama, kita harus menganalisis jadi permasalahan-permasalahan yang ada. Nilai kebajikan yang ada itu kita analisis. Jadi mengapa ini dilakukan, mengapa ini dilakukan, ya gitu. Kemudian setelah kita analisis, tentunya kita harus berkolaborasi dengan jumlah lain. Kalau memang punya kita, ya kolaborasi dengan kita untuk mengambil keputusan. Setelah kita berkolaborasi, tentunya kita mengumpulkan data-data. Jadi data-data kita kumpulkan berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas. Jadi setelah itu maka kita adakan seperti diskusi antara kepala sekolah, guru, kemudian mungkin kalau ada perwakilan dari murid untuk mengambil keputusan itu, sehingga harapan kita untuk hal-hal semacam ini berkaitan dengan dilema etika itu memang betul-betul didasarkan kepada data yang kuat, sehingga keputusannya saya harapkan juga akan lebih tepat sasarannya terutama pada anak didik maupun berkaitan dengan guru juga bisa terjadi semacam itu. Berarti langkah-langkah yang Bapak ambil mungkin sudah sesuai dengan tahapannya. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Ya, untuk langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan ya, itu merupakan langkah prosedural. Tetapi kadangkala kita juga mengambil langkah yang memang cepat tetapi efektif. Jadi artinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Tadi prosedural mungkin waktunya cukup lama, dari identifikasi, kemudian kolaborasi, menggali data dan sebagainya, akhirnya membuat suatu kebijakan. Jadi ada kalanya kita membuat kebijakan yang cepat dan harus kita laksanakan, putuskan pada saat itu. Jadi tanpa harus melalui pembahasan yang panjang. Jadi untuk bisa efektif, tentunya kepala sekolah dalam hal ini ya, untuk mengurus itu harus sudah mempunyai data yang cukup tertuju, karena kepala sekolah itu sebagai manajer di sekolah itu tentunya data-data sudah ada. Walaupun cepat, tetapi kita tidak boleh terlepas dari data. Jadi kalau kita sudah mantap, jadi tanpa mungkin berkolaborasi, tanpa harus diskusi lama, tapi kita sudah mempunyai data-data yang cukup terhadap peristiwa yang terjadi baik pada anak maupun pada guru, maka kita bisa menetapkan suatu kebijakan itu dengan cepat. Jadi dengan harapan langkah itu bisa langsung dirasakan oleh yang menunggu kebijakan itu. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan dari guru Untuk selanjutnya, perkenalkan Bapak, saya Kululus, guru TK SMP Negeri 1 Demak, CTP Angkatan 11 juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya.
tadi terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya kan banyak sekali tantangan-tantangan Bapak nih. Ya. Kira-kira tantangan apa yang selama ini Bapak hadapi ketika pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Bapak? Untuk pengambilan keputusan dilema etika berkaitan dengan tantangan yang dihadapi, itu yang pertama, tantangan yang kita hadapi yaitu berkaitan dengan perasaan ya, perasaan nanti yang saya laksanakan itu salah ya, karena itu menyangkut sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Misalkan kita ambil contoh saja seorang guru, katakanlah seorang guru itu di satu sisi dia melaksanakan tugas untuk mengajar, katakanlah itu suatu nilai kebajikan. Di satu sisi pada saat itu seorang guru punya orang tua yang butuh perawatan, misalnya butuh perhatian dari ini kan yang misalkan sakit, ini kan hal yang sulit ya. Di satu sisi dia memang punya kewajiban berbakti kepada orang tua, kemudian di satu sisi dia punya kewajiban untuk mendidik, mengajar kepada anak-anak pada waktu yang sama. Sehingga ini tantangan ini. Kita mau memutuskan, oh ya, misalkan mengambil langkah ke orang aja, perhatian ke orang tua, bisa jadi ada akibat yang lain, akibat di anak itu tidak ada yang tapi kalau saya didapat semacam itu ya tetap saya mengutamakan kepada orang tua yang harus diperhatikan dengan kita mengambil kebijakan bahwa mengajar sementara penerapan kebijakan itu bisa ditangani, bisa dilihat orang lain. Apabila si guru itu memang keluarga lainnya sudah tidak ada, bahkan mungkin jauh dari tempat tinggalnya. Misalnya semacam itu tantangan. Jadi kami memang betul bisa mengambil hal yang lebih baik lagi di antara yang baik itu. Berarti itu tadi termasuk dalam 4 paradigma itu termasuk salah satunya yaitu rasa keadilan versus rasa kasihan Bapak ya. Jadi ada 2 pilihan yang sama-sama yang harus diputuskan ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak terkait dengan pengambilan keputusan itu kira-kira Bapak tuh menjadwalkan, oh ini saya harus selesaikan yang ini dulu atau saya harus prioritaskan yang ini dulu, atau mungkin ada strategi khusus Bapak? Berkaitan dengan kalau ada berbagai permasalahan yang mungkin lebih dari 1, 2, 3, 4 atau 5 yang memang bersama-sama kita ingin putuskan ya. Kita tadi yang pertama kita memberikan skala prioritas yang kita prioritaskan yang mana. Kalau itu berkaitan dengan hak siswa, misalkan ya itu berkaitan dengan hak siswa, maka itu harus kita utamakan juga untuk segera diselesaikan. Ya, misalkan tadi saya sampaikan antara itu guru yang punya permasalahan ya dengan mengajar dan orang tua. Ini harus kita segera selesaikan dulu, karena yang pertama itu berkaitan dengan hak anak, yang kedua berkaitan dengan orang tua, sehingga itu bisa diputuskan lebih dulu dibandingkan dengan mungkin permasalahan yang lain yang mungkin tidak menyangkut hal penting yang sama-sama itu direpresentasikan tapi tidak begitu penting untuk bisa dicari sendiri ya. Intinya kita punya skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan, mana yang kemudian kita selesaikan lebih lanjut ya. Sehingga nanti ada si masalah ini harus kita selesaikan dulu, ini baru kedua, ini baru
ketiga ini baru ke keempat. Jadi dengan pertimbangan yang memang penuh dengan perhitungan juga, apalagi nanti berkaitan dengan apa itu hak guru, kewajiban guru, hak anak, kewajiban anak, itu memang di pendidikan yang kita utamakan itu dibandingkan dengan masalah yang lain, masalah keluarga, masalah apa. Jadi memang harus ada skala prioritas loh Pak. Untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu kira-kira adakah seseorang yang selama ini membantu Bapak untuk mengambil keputusan, atau mungkin ada beberapa faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu tidak harus kepala sekolah sendiri. Jadi kalau di sekolah kita punya apa yang namanya wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang satgas, bidang humas ya, dan mungkin teman-teman yang lain ditugasi sertifikat dan sebagainya. Jadi itu sangat penting dan mendukung sekali dalam pengambilan keputusan. Karena apa, data-data dari beliau tentunya kalau itu berkaitan dengan pembelajaran, tentunya punya data-data dari kurikulum. Kalau itu berkaitan dengan penakalan anak misalnya, kita punya data-data yang untuk meyakinkan kita untuk mengambil keputusan, itu bisa dari kesiswaan, bisa dari pendidikan. Kalau itu mungkin ada permasalahan dengan orang tua, itu bisa kita menggali data dari mas dan seterusnya. Intinya perlu sinergitas ya, antara kepala sekolah dengan di sekolah untuk mengambil suatu kebijakan apalagi berkaitan dengan dilema etika. Berarti ada sinergitas dan juga kolaborasi dengan seluruh sivitas di sekolah. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, kira-kira dari semua apa yang kita bincangkan ini tadi, pembelajaran apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Yang dapat kita ambil dari apa itu pengambil keputusan dilema etika, yang pertama bahwa kebijakan yang kita ambil itu harus mempunyai pemanfaatan yang lebih besar terutama bagi guru maupun anak-anak yang sedang mempunyai dilema itu. Kemudian yang kedua, bahwa dalam mengambil kebijakan, jadi menurut kami harus berdasarkan fakta, data-data yang dimiliki oleh sekolah. Jadi tidak hanya berdasarkan intuisi, berdasarkan like and dislike, itu tidak boleh, itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dalam masalah skala prioritas, maka kita dalam mengambil keputusan itu memprioritaskan dulu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dari sekolah. Jadi berkaitan dengan pembelajaran, ya, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan hak kewajiban anak, hak kewajiban guru dan sebagainya. Saya kira itu menjadi pembelajaran penting untuk dilema etika. Walaupun itu suatu hal yang sulit, tetapi kita kan harus memutuskan. Jadi mana yang kita ambil, mana yang kita ambil. Ya katakanlah terlebih dulu lah. Kan bisa juga nanti langkah kedua, hal yang kedua ini untuk selanjutnya bisa dilaksanakan dan bisa. Jadi intinya kan di situ. Dan dalam mengambil kebijakan itu, kadang-kadang kita harus menghilangkan perasaan ya.
perasaan salah, perasaan tidak sesuai harapan dan sebagainya. Yang penting data-data sudah ada, kemudian data-data menunjukkan ini yang lebih penting, ya kita ambil kebijakan. Saya kira itu. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas pembelajaran Bapak pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Eko sampaikan bisa memberikan kebermanfaatan bagi kami untuk melangkah ke depannya Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya Dwi Harumsari dan Ibu Lulus Setianingsih banyak atas pelajaran dan juga pengalaman yang sudah Bapak bagi kepada kami berdua. Semoga kami berdua bisa belajar banyak dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus pemimpin manajer di sekolah Bapak. Gitu Bapak, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses baru yang kedua. Terima kasih ya Bapak. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa dengan saya Dwi Harumsari, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak. Saat ini saya bersama dengan Bapak Saiful Rohman selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Katonsari 3 Demak. Mohon izin Bapak, saya akan melakukan wawancara terkait dengan pemenuhan tugas pada modul 3.1 yaitu masalah dilema etika. Pak Saiful sudah menjadi kepala sekolah di sini, mungkin sudah lama nih Bapak? Ya, sudah 3 tahun. 3 tahun di sini. Mungkin Bapak sudah menemui banyak-banyak sekali masalah dilema etika yang bisa panjenengan berikan contoh ke saya, misalkan seperti apa contoh dilema etika dulu yang ada di sekolah Bapak ini. Terima kasih Bu Harum atas kunjungannya. Ada contoh kasus yang baru saja bulan kemarin, bulan Juni, ketika anak-anak lulusan itu ketika anak tersebut menginginkan masuk ke SMP favorit, akan tetapi dengan jarak tempuh rumah ke sekolah itu di luar zonasi dan menginginkan melalui jalur prestasi, ternyata nilainya kurang. Nah di situ akhirnya dengan segala pertimbangan dan diskusi kepada guru semua itu, akhirnya kita bantu melalui jalur prestasi, tapi yang itu yang di luar akademik. Oh, jadi yang untuk penggunaan sertifikat dan sebagainya itu di Bapak contoh. Dengan kasus yang tadi Bapak sudah paparkan ke saya, mungkin bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan salah satu kasus panjenengan, cara mengidentifikasinya bagaimana Pak Saiful? Untuk mengidentifikasi dilema etika yang pertama kita tentukan dalam hal ini itu merupakan isu atau memang harus sesuatu yang harus diputuskan gitu. Harus pemilihan keputusan yang harus dipilih. Yang kedua, kita akan identifikasi nilai-nilai mana yang bertentangan di situ. Yang kedua, siapa saja yang terlibat, dan mestinya kita akan memvalidasi kebenaran dari kasus tersebut. Barulah kita uji kebenarannya, dan hingga akhirnya kita juga akan memutuskan mana yang terbaik, yang terutama untuk keberpihakan pada anak. Jadi semua yang ada di sekolah ini memang keberpihakan pada anak didik kita. Berarti memang sudah dipertimbangkan dengan baik Pak Nggih, bagaimana cara mengidentifikasi kasus dilema etika di sini. Selanjutnya Bapak, dari kasus seperti ini atau kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan atas kasus tersebut?
memang suatu pengambilan keputusan itu sebagai pemimpin yang pertama itu bertanggung jawab. Jadi dasar dari tanggung jawab tersebut dan nilai-nilai untuk kemaslahatan umum, jadi universal gitu kan. Yang kedua, yang ketiganya itu ya tadi keberpihakan pada murid. Jadi semua yang terjadi di sini memang kita harus keberpihakan pada murid, dan kalau memang itu butuh solusi sebagai pemimpin juga kita harus memberikan solusi. Harus ya Pak. Kemudian untuk langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan atas kasus dilema etika tersebut? Langkah yang pertama mengidentifikasi tadi nilai-nilai mana yang bertentangan. Yang kedua siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kalau itu memang pada siswa, berarti siswa tersebut, rekan-rekan siswa, guru kelasnya, bahkan mungkin orang tuanya juga. Nah, terus kita gali bukti nyata dari situ, dari keterlibatan tadi itu kita cari tahu yang sebenarnya bagaimana. Barulah kita uji benar salahnya sampai kepada titik di mana kita harus mengambil keputusan yang terbaik, dan sebuah keputusan itu memang ada konsekuensinya. Nah, di situ kita harus komitmen, kita sudah diputuskan, kita harus konsekuensi. Berarti Bapak sudah menggunakan langkah-langkah yang sudah relevan ya dengan kasus yang ada di sekolah panjenengan. Untuk selanjutnya Bapak, mungkin hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah panjenengan? Hal yang efektif dari komunikasi kita kepada semuanya yang terlibat di situ, terus berkolaborasi dengan teman sejawat, berupa diskusi di situ, maka itu akan mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik. Mungkin valid nih Pak keputusan ini Bapak. Kemudian mungkin ada tantangan Pak, atau tantangan yang mungkin dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada tantangan yang bisa Bapak ceritakan ke saya, mungkin tantangannya seperti apa? Ketika ada kasus dan di situ kita berdiskusi, berkomunikasi, itu yang terberat itu memang memahamkan. Jadi ketika ini itu walaupun ini benar, akan tapi bertentangan dengan berseberangan lah intinya itu. Nah, itu kita dalam memahamkan kepada entah itu murid, entah itu ke orang tua, bahkan gurunya yang bersinggungan di situ. Nah, itu memang suatu tantangan di situ. Misalnya ketika siswa tadi ada siswa yang sering tidak masuk karena ikut ekstra di situ, ikut pelatihan karena mau lomba, sedangkan gurunya tidak mau tahu. Nah, ketika kita memahami kepada guru tersebut supaya ini juga sama-sama anak ini mengangkat derajat SD sekolah, dan guru bisa memberikan solusi bagaimana, itu yang kadang sulit diterima di situ, memahamkan di situ. Memang benar Pak, kalau dilema etika itu antara benar dan benar, jadi kita kan kadang malah bingung yang lebih di mana ya, seperti itu. Mungkin ini Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika di sekolah panjenengan? Kalau jadwal tertentu itu memang kita kondisional di situ. Akan tapi untuk penyelesaiannya memang kita ada tahapan-tahapan. Jadi tidak ketika ada kasus terus kita selesaikan hari itu juga tidak. Karena apa? Kadang kasus itu kita terbawa emosi. Nah, ketika emosi itu muncul dalam pengambilan keputusan itu tidak akan bisa tidak sempurna, mungkin seperti itu. Tidak bijak. Jadi kita akan cari kebenarannya dulu, kita cari
bukti-bukti yang ada, barulah kita nanti berkolaborasi dengan semuanya yang terlibat di situ, sebaiknya bagaimana. Jadi memang ada proses di situ. Terus Bapak, berarti untuk selanjutnya mungkin dalam membantu Bapak mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak. Ya memang apa ya, untuk faktor itu semua memang ada dalam diri kita, keyakinan kita. Kalau kita berkeyakinan kita berbuat untuk kebaikan, pasti Yang Maha Kuasa juga akan menolong kita. Dan yang kedua memang untuk semua guru dewan guru di sini pastinya akan saya libatkan dalam hal pengambilan keputusan di situ. Jadi tidak ada yang salah satu tidak, tapi memang ada tim sih di situ, dalam artian untuk kedisiplinan siswa ada tim di situ. Seperti waka gitu Pak. Ya kalau di sisi memang tidak ada waka sih, memang hanya ada tim yang biasanya yang nangani UDW misalkan. Itu jadi memang karena terbiasa di situ, jadi ya kita buat tim di situ. Iya, berarti sudah ada seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin ini yang terakhir Pak Saiful. Dari semua hal tadi yang sudah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan yang berdilema etika di sekolah panjenengan? Pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pertama, mengambil keputusan itu berbasis data. Jadi kita tahu persis datanya, kebenarannya, dan istilahnya itu siapa saja yang terlibat di situ. Nah, yang kedua, dalam pengambilan keputusan tersebut, yang pertama setelah kita putuskan kita bertanggung jawab. Dari konsekuensi yang ada kita tanggung jawab. Terus dalam pengambilan keputusan tersebut kita ambil universalnya, jadi kita tidak berpihak pada salah satu, tidak, tapi itu untuk keseluruhan. Jadi untuk sekolah ataupun untuk siswa di situ, jadi dan untuk umum, jadi tidak untuk pribadi. Jadi semua keputusan untuk kebaikan dari sekolah tersebut, baik itu untuk berpihak pada siswa maupun keberpihakan pada sekolah. Mungkin terima kasih Bapak atas apa yang sudah panjenengan bagi ke saya. Mungkin nanti ke depan bisa bermanfaat untuk saya. Kalau nanti mungkin ke depannya bisa menyusul Bapak. Semoga saja dengan program GP ini memang dirancang atau dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih Pak Saiful untuk waktunya. Mohon maaf sudah merepotkan panjenengan. Saya akhiri untuk wawancara kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam terus. Kan kita